Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah prinsip dasar fungsi itu seperti apa, dan nanti kita lanjutkan dengan pembahasan tentang fungsi rasional ya, seperti itu teman-teman. Nah, fungsi ini teman-teman perlu terlebih dahulu mengerti apa definisinya, apa pengertiannya, supaya mudah dalam mengilustrasikannya. Kita akan gambarkan dulu nih sebuah koordinat kartesius ya. Wah, ini miring nggak apa-apa lah ya. Nah, seperti ini. Waduh, ini miring terus ini. Ini misalnya sumbu Y, di sini sumbu X gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan gambarkan suatu grafik fungsi ya tentunya ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, pasti fungsi itu tidak bisa dipisahkan dari istilah ya, bahwa Y sama dengan Fx ataupun sebaliknya X sama dengan Fy. Kedua fungsi ini populer keluar di ujian. Yang penting teman-teman jangan sampai terbalik dalam memahaminya. Ketika teman-teman mempunyai fungsi Y sama dengan Fx, maka satu nilai X hanya boleh terpetakan di suatu nilai Y ya. Nilai Y-nya boleh double, tapi nilai X-nya ini tidak boleh memiliki lebih dari satu nilai Y atau Fx ya. Seperti ini gampangnya ya, grafiknya seperti ini. Kita lihat nih. Di sini misalnya X1 ya, di sini terpetakan di sini adalah Y1 misalnya. Kemudian di sini X2. Nah, di sini akan terpetakan juga di sini Y2. Ini grafiknya masih mudah ya. Kita akan coba grafik yang lain. Nah, misalkan kita punya suatu grafik fungsi kuadrat ya. Nah, ilustrasinya seperti ini nih. Nah, kurang lebih ini adalah Fx-nya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa di sini misalkan kita ambil suatu titik X1 ya, teman-teman ya. Di sini akan terpetakan sebagai Y1. Tapi ternyata nilai Y1 ini juga bisa juga merupakan hasil pemetaan dari suatu nilai X yang lain. Misalkan di sini ada X2. Nilainya kebetulan sama-sama menghasilkan Y1. Nah, karena Y1 ini bisa memiliki dua nilai X, maka ini kita sebutkan bahwa Y adalah fungsi dari X ya. Sekali lagi, yang di sebelah kiri ini nilainya boleh double, sedangkan yang sebelah kanan atau nilai X-nya ini tidak boleh double. Nah, itu cara untuk membedakannya supaya teman-teman bisa lebih berhati-hati ya. Nah, sekarang kalau kita ganti grafiknya seperti ini nih. Akan gambarnya seperti ini nih. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, misalkan kita ambil suatu nilai X di sini, misalnya adalah X1 ya. Teman-teman perhatikan, X1 di sini akan terpetakan di dua titik nih. Ternyata misalkan di sini ada suatu nilai Y2, dan di sini ya teman-teman ya, ini ada Y1. Nah, karena X-nya yang terpetakan di dua titik, maka kita akan sebut bahwa fungsi ini adalah Fy ya, X sama dengan Fy. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa X-nya akan terpetakan di dua titik. Nah, ingat ya bahwa yang di kiri ini boleh terpetakan di dua titik, tapi yang di sebelah kanan yaitu Y-nya di sini hanya boleh terpetakan di satu titik nih. Kalau teman-teman lihat misalkan di sini Y3 ya. Y3. Nah, di sini kan hanya jelas ya, hanya satu nilai X di sini. Nah, teman-teman perlu dengan cermat mengidentifikasi apakah suatu fungsi itu bentuknya Y sama dengan Fx atau X sama dengan Fy ya. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soal aja. Jadi pernah keluar seperti ini ya soalnya di UTBK. Manakah yang bukan merupakan grafik Y sama dengan Fx? Oke, kita di sini akan mencari mana yang bukan grafik Y sama dengan Fx ya. Nah, teman-teman ingat perkataan admin tadi, ketika kita punya fungsi Y sama dengan Fx ya, maka nilai Y ini boleh terpetakan ke lebih dari satu titik, tapi nilai X-nya tidak boleh terpetakan ke lebih dari satu titik ya. Nah, kita tinjau yang A ya. Di sini ternyata setiap satu nilai X
hanya terpetakan di satu nilai Y. Berarti ini Y sama dengan fx ya. Berarti bukan ini jawabannya. Kemudian yang B, teman-teman di sini juga bisa temukan bahwa satu nilai X di suatu titik yang random di sini dipetakan di suatu nilai Y yang jumlahnya hanya 1. Berarti ini juga Y sama dengan fx ya. Kemudian yang C, teman-teman juga bisa petakan, juga bisa lihat bahwa misalkan kita ambil suatu nilai X di sini ya. Di sini hanya terpetakan satu nilai Y nih. Ya. Nah, meskipun ketika kita ambil satu nilai Y misalnya di sini, ternyata juga ada yang di sini sama yang di sini. Nah, jawabannya yang D. Kenapa? Nah, teman-teman misalkan ambil nilai satu nilai X di sini, ternyata terpetakan di sini ya, dan juga di sini. Nah, ini menyalahi syarat Y sama dengan fx, maka jawabannya yang do. Manakah yang bukan grafik Y sama dengan fx? Jawabannya yang do. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi rasional. Secara singkat, fungsi rasional ini fungsi yang berbentuk pecahan ya. Bentuknya yaitu misalkan fx ini adalah suatu pembagian dua fungsi. Misalkan aja gx dibagi dengan hx ya. Nah, fungsi rasional ini adalah suatu fungsi yang tidak kontinu atau terputus pada hx sama dengan 0 ya. Kenapa? Nah, teman-teman coba nih ingat lagi, kalau teman-teman punya pecahan yang penyebutnya ini bernilai 0, kan nggak bisa ya. Di kalkulator ini juga nanti bakal error ya kalkulatornya. Nah, maka dari itu di titik hx sama dengan 0, fungsi rasional ini tidak kontinu. Nanti akan menghasilkan suatu morfologi yang kita sebut sebagai asimtot ya. Contohnya, kita ambil contoh yang paling gampang dulu aja ya, fungsi rasional misalnya. Nah, ini ada sebuah contoh fungsi rasional Y sama dengan 3x-7 per x-2. Nah, kita gambarkan grafiknya. Grafiknya tidak akan mainstream ya, bentuknya unik nih. Oke. Dalam menggambar grafik, nah kita harus analisis dulu asimtotnya. Asimtot itu adalah sebuah garis di mana ia akan memecah grafik fungsi rasional menjadi beberapa bagian yang terpisah sehingga tidak kontinu. Asimtot ini kita bagi menjadi asimtot datar ya, ada juga asimtot tegak. Normalnya memiliki dua buah asimtot itu, tapi di tingkat lanjut ada juga asimtot miring, ada juga asimtot lengkung dan sebagainya. Kita akan bahas yang ini dulu aja ya teman-teman ya. Nah, asimtot datar ini ya jelas ya bentuknya itu datar, yaitu garis yang horizontal. Asimtot datar suatu fungsi rasional ya, rumusnya Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari suatu fungsi yang ditanyakan. Ini adalah asimtot datar. Kemudian asimtot tegak dari suatu fungsi rasional adalah suatu garis lurus yang vertikal X sama dengan suatu titik misalkan X1. Nah, ini kita peroleh dari mana X1-nya? Dari mengenolkan penyebut ya. Nah, ini kan fungsi rasional ini kan punya penyebut hx. Ketika hx-nya ini kita nolkan, nah kita nanti akan dapat suatu x sama dengan x sekian, misalnya x1. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Nah, kita akan langsung aplikasikan di soal di atas ya. Di sini kita punya Y sama dengan 3x-7 per x-2. Berapa tuh asimtot datarnya? Berapa? Oke, asimtot datarnya adalah limit tak hingga dari fungsi ini. Nah, ini kan teman-teman sudah lihat ya. Ini pasti teman-teman sudah belajar limit tak hingga. Ini kan pangkat X pangkat tertingginya adalah 1 ya. Ini pangkatnya 1, di sini juga 1. Maka dari itu, kita cukup bandingkan koefisien X-nya, yaitu yang pembilangnya 3, penyebutnya 1 ya. Nah, kita dapat sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 ini adalah asimtot datarnya ya. Kita gambarkan dulu nih. Sret. Nah, kita itu sudah gambar di sini garis Y sama dengan 3 sebagai asimtot datar. Kemudian asimtot tegaknya ya. Penyebutnya cukup kita nolkan, gampang banget ya. Penyebutnya ini x-2, kita nolkan, maka kita dapat x sama dengan 2. Inilah asimtot tegaknya. Kita gambarkan di sini nih. Ya. Kita pakai warna yang lain. Nah, di sini adalah X sama dengan 2, sebuah garis vertikal adalah yang menjadi asimtot tegaknya. Terus grafiknya kayak gimana tuh? Oke. Karena di sini teman-teman bisa lihat seakan-akan fungsi atau kartesius ini dibagi menjadi 4 daerah ya, atau 4 kuadran. Nah, grafik fungsi rasional itu saling menjauhi. Gimana itu saling menjauhi?
Nah, seperti ini nih. Ini adalah grafik pertama, ini grafik kedua. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman lihat ini yang warna ungu, itu adalah grafik fungsi rasionalnya beserta asimtot yang sudah kita tentukan tadi. Grafiknya kalau kita lihat ini ada di kuadran 2 sama kuadran 4. Pertanyaannya kok tidak di kuadran 1 dan 3? Oh ya, ini fungsi rasional itu pokoknya grafiknya saling berpisah ya. Jadi kalau tidak kuadran 2 dan kuadran 4, pasti kuadran 1 dan kuadran 3. Umumnya secara umum seperti itu. Pertanyaannya kenapa tidak kuadran 1 dan 3, malah 2 dan 4? Oke, nah, ini alasannya simpel banget ya. Teman-teman masukin aja suatu titik random ya. Misalkan di sini nih X sama dengan 0 ya. Ya, di sini kan berarti kan titik pusat ya, X sama dengan 0. Teman-teman masukkan X sama dengan 0 ke fungsi ini. Kira-kira berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 3 kali 0 min 7, itu min 7, dibagi 0 min 2, min 2. Atau sama dengan hasilnya, ternyata Y sama dengan 3 setengah. 3 setengah itu letaknya di sini. Di sini itu di kuadran 2. Nah, maka dari itu temannya dari kuadran 2 adalah kuadran 4. Teman-teman bisa gambarkan grafiknya saling bertolak belakang seperti ini ya. Pokoknya grafik 2 jodohnya sama kuadran 2 jodohnya sama kuadran 4, kuadran 1 jodohnya sama kuadran 3. Oke, seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.